Ketika kita berbicara perjuangan, bukan hanya kita berbicara bagaimana pencapaian-pencapaian kita pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Itu menyalahi proses pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena di awal-awal masa pembinaan Rasulullah, bukan itu yang menjadi target. Bukan itu yang menjadi target. Yang menjadi target bukan kekuatan fisik sebenarnya. Yang menjadi target bagaimana kekuatan hati itu ada. Makanya kalau kita baca tentang ayat-ayat Makkiyah, itu lebih banyak pada persoalan tauhid, keyakinan kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan segala-galanya untuk kita. Dan amalan hati ini para ikhwah sekalian memang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan persoalan keimanan kita, apalagi kalau kita kaitkan dia dengan Asmaul Husna. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, maka selain Allah mengetahui apa yang kita nampakkan dengan amalan lahiriah kita, Allah juga pasti mengetahui apa yang kita sembunyikan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Apa yang tersembunyi di dalam dada kita itu pasti Allah. Makanya Allah itu Allamul Ghuyub. Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang tidak nampak. Nah, itu akan menjadi kuat ketika amalan hati ini. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang betul amalan fisik, amalan lahiriah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah amalan hati. Jangan sampai apa yang kita nampakkan, apa yang kita lakukan secara lahiriah itu hanya sekedar kita melakukan kewajiban, kita melakukan apa yang menjadi tugas kita agar dikatakan kita ini melakukan amalan itu dan dikatakan sah. Katakan contohnya kalau kita sholat, ini mohon maaf, semua kita merasakan itu. Kalau kita sholat, kadang rasa khusyuk dalam sholat kita itu tidak maksimal. Kenapa khusyuk kita tidak ada? Karena amalan hati kita ini sangat kurang, sehingga sholat kita itu hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita, sehingga dikatakan Anda sudah sholat. Secara hukum fikihnya sudah sah. Tapi apakah betul-betul sholat itu bisa kita lakukan dengan penuh kekhusyukan, ketundukan, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Makanya ada orang yang sholat, dia tidak dapatkan dari sholatnya kecuali sedikit. Dan yang membedakan antara sholat seseorang dengan orang yang lain adalah ketika semua gerakannya sama, bacaannya sama yang dia baca, itu adalah kehadiran hatinya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Begitu pula dengan amalan-amalan lahiriah lainnya. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjuangan kita ini akan maksimal. Tugas dakwah kita, tugas kita membina umat, tugas kita dalam lini perjuangan ini itu akan maksimal ketika itu semua ditopang oleh kekuatan hati, amalan-amalan hati yang perlu untuk kita tingkat. Kekuatan-kekuatan hati, amalan-amalan hati yang perlu kita tingkatkan, keikhlasan kita, tawakal kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita, inabah kita, keikhlasan kita, seterusnya. Dan semuanya ini punya penyakit. Nah, ini yang kalau kita kemarin berbicara tentang tazkiyatun nafs,
Maka kita katakan tazkiyatun nafs itu kan terdiri dari dua hal. Apa itu? At-takhliyah dan at-takhliyah. At-takhliyah itu membersihkan jiwa kita dari semua penyakit-penyakit yang bisa mengotori jiwa kita. Kemudian setelah itu barulah proses at-takhliyah. Apa itu at-takhliyah? Memaksimalkan ya, kita mensucikan diri kita dengan amalan-amalan hati, bahkan kita maksimalkan itu. Karena persoalannya, ya ini yang terakhir, karena persoalannya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa dua kekuatan ini saling bersaing untuk merebutkan tempat dalam diri kita. Kekuatan fujur dan kekuatan takwa, dan tidak ada yang namanya masa jeda. Ya, ini mohon dipahami, tidak ada itu masa jeda. Ya, kalau dalam peperangan ya, peperangan fisik ada namanya gencatan senjata. Ya, masing-masing pihak menahan diri. Tapi pertarungan antara kekuatan ketaatan, kekuatan takwa dan kekuatan fujur, kekuatan kejahatan, maksiat dalam diri kita, tidak ada gencatan senjatanya itu. Siapa yang lengah, maka ini pihak yang mendominasi. Siapa yang lengah? Dan kita sudah jelaskan bahwa ternyata kekuatan fujur itu lebih dominan untuk menguasai diri kita. Ya. Maka sekali lagi dari sini betapa pentingnya kita mempunyai amalan-amalan hati yang kuat. Nah, insya Allah para ikhwah sekalian, nah ini yang kita akan kaji dalam kajian-kajian kita yang akan datang, bagaimana kita menguatkan amalan-amalan hati kita. Amalan-amalan kita, apalagi kita ini dalam perjuangan. Kita terkadang merasa kita umpamanya sebagai seorang guru di sekolah-sekolah kita. Kadang kita sekedar menunaikan kewajiban mengajar kita. Setelah selesai jam pelajaran selesai. Kenapa tidak terjadi? Ini mohon maaf banyak saya juga secara pribadi itu merasakan. Kenapa mahasiswa kita ini atau murid-murid kita kurang tersentuh dengan apa yang kita sampaikan? Hasil pembinaan kita itu tidak sampai apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak kuat. Kita sendiri yang tidak kuat. Memang betul apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang keluar dari hati itu yang akan sampai ke hati. Tapi apa yang keluar hanya dari mulut itu hanya numpang lewat saja. Maka dalam amal perjuangan, apalagi kan kita berbicara sebagai seorang dai, seorang murabbi, maka ini yang perlu untuk kita kuatkan. Ini yang perlu untuk kita maksimalkan dalam diri-diri kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita kesempatan, dan kita sama-sama belajar bagaimana kita membersihkan, menguatkan amalan-amalan hati kita yang terkadang secara teori kita sudah paham. Secara teori kita sudah pahami, tetapi ketika kita berhadapan, dan ini para ikhwah sekalian, amalan hati itu biasanya lebih nampak dalam kondisi-kondisi sulit. Kondisi-kondisi sulit. Kalau dalam kondisi normal semua kita sama. Tapi kalau dalam kondisi sulit, yang menguatkan seseorang itu adalah kekuatan hatinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita ketakwaan dan kekuatan hati, kekuatan jiwa yang dengannya kita dapat memaksimalkan amalan-amalan zahir kita, amalan-amalan lahiriah kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.